Selamat pagi adik-adik. Wah, bersyukur ya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Nah adik-adik, aku hari ini mau ngajak adik-adik untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan kita. Untuk mengawal ibadah, aku mau ngajak adik-adik untuk kita boleh nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk sama-sama kita mau dengan semangat kita puji Tuhan kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami untuk kami boleh bangun pagi dan boleh beribadah. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan tolong pimpin ya dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami juga mau mohon ampun atas setiap dosa kami. Kiranya dosa kami boleh Engkau ampuni dan kami boleh tidak mengulangnya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo dengan semangat kita mau nyanyikan lagu ini. Bangkit berdiri ya. Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bait Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi, sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yeay. Oke, adik-adik boleh duduk kembali ya. Nah adik-adik, saat ini aku mau ngajak adik-adik untuk kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan lagi. Karena kita harus bersukaria. Kenapa sih kita harus bersukaria?
karena Tuhan telah mengumpulkan kita, meskipun kita sekarang ibadahnya di rumah dulu ya masing-masing, tapi percayalah adik-adik bahwa Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Semangat ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Iya adik-adik, kita harus bersukaria ya, karena Tuhan sudah memimpin kita dan telah bersama-sama terus sama kita. Nah adik-adik, aku mau kasih tahu nih, mungkin adik-adik ada yang merasa, kapan ya kita boleh keluar rumah? Kapan ya aku bisa ketemu sama teman-teman aku bisa ketemu sama adik-adik? Semuanya pasti nanya, kapan ya? Nah adik-adik, tapi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Meskipun dalam kondisi seperti ini adik-adik, Tuhan selalu ada sama kita. Karena kita memiliki satu sobat yang setia yang namanya adalah Yesus. Nah adik-adik, aku mengajak adik-adik untuk kita boleh angkat satu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Aku mengajak adik-adik untuk kita boleh bersyukur karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Ingat bahwa kita tetap punya Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
dengan kita. Nah, adik-adik, saat ini aku mau ngajak adik-adik untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau semangat nih, kita juga mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Karena Tuhan telah memberikan hidupnya buat kita. Kasih Yesus begitu besar dan begitu indah. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Semangat ya kita nyanyikan lagu ini. Karena kasih Tuhan begitu indah buat kita. Adik-adik boleh duduk. Nah adik-adik, saat ini kita mau mempersiapkan persembahan kita. Tapi persembahannya adik-adik bareng sama papa mamanya ya. Nah adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau supaya firman Tuhan yang nanti dibagikan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kita. Kita bisa bagikan nih buat teman-teman kita, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman kita. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya adik-adik, kita harus seperti itu ya. Kita harus menanam firman Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Kita mau berdoa kiranya Tuhan yang pimpin untuk firman kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin ya, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lasotome ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Halo, aku gak kelihatan Iya, si Mongki gak kelihatan matanya, harus tutup. Gelap. Iya, Mongki kan tadi udah janji, kita kan mau main dulu. Iya,
dulu ya. Iya, makanya Lause tutup matanya si Monkey ya. Gini, Lause sama Monkey mau main dulu ya. Nanti adik-adik bisa main seperti Lause sama Monkey di rumah sama papa mama. Iya, gimana ini gelap? Iya, kita main tebak-tebakan ya Monkey ya. Nah, adik-adik, jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu. Nah, Lause bawa ini barang-barang biar si Monkey tebak ya. Tunggu ya Monkey ya. Lause keluarin dulu nih apa isinya barangnya Lause. Nih ya, sekarang. Ayo apa? Tempat pensil. Tempat pensil. Coba dengerin lagi. Tempat pensil ya. Jangan kasih tahu. Salah Monkey. Nggak bener jawabannya tempat pensil. Yaudah, salah ya. Lause ambil barang yang berikutnya. Tunggu ya. Kamu jangan buka dulu matanya. Nah, yang ini nih. Yang ini kamu bisa tebak nggak nih? Jatuh lagi Lause punya nih. Kedengeran deh. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Jadi tunggu ya. Tapi tetap kamu nggak tahu deh pastinya apa. Taram! Apa ini? Bola. Bola. Bukan. Ayo apa? Pisang. Hari ini Lause nggak bawa pisang Monkey. Bukan pisang. Adik-adik jangan kasih tahu ya. Oke, nggak bisa tebak. Lause ganti lagi. Iya, aku ya. Nah, yang ini coba. Yang terakhir nih, Lause punya barang. Nah, bisa tebak ya yang ini ya. Mana nih, kok susah banget. Kecil barangnya. Tapi nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Mana nih? Oh, ini dia. Taram. Sebentar ya. Apa itu? Peluit. Iya betul. Kok tahu sih peluit? Hah? Tahu dong, bener ini peluit. Iya, ya udah, langsung buka ya sekarang ya. Taram, ini peluitnya. Iya, peluit. Nah, kok Monkey tahu sih ini peluit? Kan gak lihat matanya. Aku tahu, aku dengar. Iya, si Monkey dengar. Jadi kalau dengar, Monkey bisa tahu ya itu barangnya apa, meskipun kamu gak lihat. Iya, aku gak lihat, tapi aku tahu itu peluit. Iya. Nah, barang yang lain yang Monkey nggak ketebak itu ini loh. Nih. Tuki-tuki. Iya, poki-poki. Kok kamu nggak tahu? Aku kira tempat pensil. Iya, tapi bukan tempat pensil ya. Padahal bunyinya ada. Tapi kamu tetap nggak tahu ya. Iya, salah ya, Iya, salah ya. Nah, kamu mau? Mau, Ya nanti ya, setelah selesai ibadah ya. Oke, thank you, Iya. Nah, terus ada lagi yang tadi nggak bunyi, yang kamu kira pisang. Ternyata bukan pisang loh. Apa, Taram! Pensil. Iya, ternyata pensil ya. Kamu nggak tahu? Nggak bunyi, Iya, nggak bunyi. Jadi kamu nggak bisa tahu karena matanya tadi ditutup. Gelap. Iya, gelap, mata ditutup jadi gelap, nggak bisa lihat. Nah, adik-adik bisa main permainan ini juga, tebak-tebakan sama papa mama ya. Nah, yuk sekarang udah ya Monkey ya mainnya. Oke, kita ibadah. Iya, kita ibadah dulu ya. Ini nggak usah ya. Udah ya mainnya ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ibadah. Adik-adik, sebelum ibadah
sebelum mendengar firman Tuhan, ibadah kita hari ini, adik-adik sudah bawa Alkitab belum? Udah, itu dia. Iya, ini Alkitab Lause, Mongki. Iya, aku kunjung. Nah, adik-adik siapin Alkitabnya? Sudah? Semua? Ya? Yuk, sekarang Lause mau ajak adik-adik berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Pegang Alkitabnya, kita sambil berdoa, ikutin Lause berdoa. Tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan ibadah. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Good. Sekarang siapin Alkitabnya. Nyanyi Alkitab. Iya, kita nyanyi Alkitab yuk. Buka Alkitabnya. Ku buka Alkitabku. Ya, siap semua? Ready? Ready. Yuk, kita nyanyi Alkitabnya ya. Udah siap semua? Buka Alkitabnya. Ya, yuk. Kita nyanyi Alkitab. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab buku kesayangan kita semua ya. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Buku kesayangan. Buku kesayangan Lause, buku kesayangan kita semua. Iya, mungkin senang ya nyanyi lagu Alkitab ya. Ya, sekarang Lause mau cerita dari Alkitab firman Tuhan. Ada seorang di dalam Alkitab ini yang diceritakan ya, namanya Bartimeus. Iya, namanya Bartimeus. Bartimeus itu matanya gak bisa melihat. Iya, matanya gak bisa melihat. Matanya buta. Gelap dong, Iya, matanya jadi gelap, gak bisa melihat apapun. Matanya ada tapi tidak bisa melihat. Sama seperti tadi Mongki matanya ada tapi kan langsung tutup tadi. Bisa lihat gak? Enggak, Jadi si Bartimeus ini gak bisa melihat. Dan dia kasihan loh. Selain dia gak bisa melihat, dia miskin. Dia gak punya uang. Kasihan Iya. Nah, Bartimeus ini karena nggak punya uang, miskin, dia tiap hari kerjanya minta-minta sama orang buat makan uangnya. Iya, jadi minta Bu, minta Pak, aku nggak punya uang, minta-minta. Iya, minta-minta. Jadi si Bartimeus ini tiap hari dia di pinggir jalan sambil minta-minta. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus lewat ke kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya. Nah, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Jalan kaki Iya, jalan kaki. Jadi dia jalan. Nah, waktu dia jalan itu ada Bartimeus di pinggir jalan. Si Bartimeus nggak tahu Yesus lewat. Di pinggir jalan Bartimeus lagi sedih. Aduh, aku tidak bisa melihat. Aku nggak punya uang. Aku sedih.
Nah, si Bartimius sedih di pinggir jalan sendirian. Nah, Tuhan Yesus dan rombongan, banyak orang yang mengikutinya itu jalan di depan Bartimius. Tapi Bartimius gak tahu. Terus, nah, Bartimius tetap, kasihani saya, minta uang. Nah, rombongan itu Tuhan Yesus jalan. Nah, karena banyak orang yang lewat, terus si Bartimius jadi tanya sama orang yang lewat, karena Bartimius nggak tahu siapa yang lewat. Dia tanya, siapa ya? Itu ada apa rame-rame? Kok banyak orang? Dia nggak lihat Yesus. Iya, dia nggak lihat. Nah, ada satu orang kasih tahu, kami mengikuti Yesus dari Nazaret. Sekarang kami melewati kota Yeriko ini. Gitu, dia nggak bisa lihat. Nah iya, karena Bartimius tahu itu Yesus yang lewat, dia pernah dengar, dia pernah tahu orang pada ngomong bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Jadi si Bartimius langsung ingat, langsung tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Langsung dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Si Bartimius teriak begitu, teriak iya, dia teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi orang-orang di situ dengar si Bartimius teriak, dia, hush, gak boleh teriak-teriak, jangan berisik, kamu berisik sekali. Soalnya dia teriak-teriak. Iya, Bartimius pengen ketemu Yesus, makanya dia teriak. Nah, terus dia teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, kemudian Yesus dengar ada yang teriak. Wah, Yesus berhenti jadinya. Terus Yesus nengok ke belakang. Siapa yang manggil? Coba panggil dia ke sini. Oh gitu sih. Iya. Terus Yesus suruh orang-orang di situ panggil siapa yang menyebut-nyebut namanya. Kemudian ada satu orang juga menemui si Bartimius. Terus si Bartimius itu disuruh menghadap Yesus. Kamu dicari sama Yesus, dipanggil sama Yesus. Oh, terus Bartimius cepet-cepet lepasin jubahnya. Dia jalan dituntunin sama orang, ketemu sama Yesus. Nah, karena Yesus tahu si Bartimius ini panggil-panggil Yesus, Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagi kamu? Kata Yesus gitu. Tuhan Yesus baik ya. Nah, langsung dijawab sama Bartimius, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Wah, karena Bartimius pengen melihat, dia ngomong sama Tuhan. Wah, terus langsung aja Tuhan Yesus ngomong, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga mata Bartimius langsung bisa melihat. Wah, dia langsung bisa melihat. Tuhan Yesus hebat. Iya, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus cuma bicara doang seperti itu, imanmu telah menyelamatkan kamu. Maka mata Bartimius langsung bisa melihat. Terus Bartimius teriak memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia langsung mengikuti Tuhan. Di dalam perjalanan dia memuji Tuhan. Tuhan Yesus hebat. Iya, Tuhan Yesus hebat. Nah, adik-adik, sama seperti Bartimius, tadi si Mongki juga langsung tutup matanya. Ya kan? Iya, nggak bisa lihat. Iya, nggak bisa lihat. Enak gak kalau nggak bisa lihat? Gelap. Iya, gelap. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Kok Bartimius mau disembuhin Tuhan? Iya, karena dia sudah mendengar, dia tahu dari orang-orang bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Jadi dia waktu Tuhan Yesus jalan, meskipun dia nggak melihat,
Dia tahu Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Itu yang dilakukan oleh Bartimius. Dia percaya. Nah, kalau adik-adik di rumah gimana? Apa sih yang telah Tuhan Yesus perbuat buat adik-adik? Apa aja? Adik-adik bisa cerita ya. Kalau Lause, Tuhan Yesus hebat. Sudah memberikan keselamatan buat Lause. Terus Tuhan Yesus tiap hari itu menolong Lause untuk hidup taat. Dan juga Tuhan Yesus menolong Lause untuk terus percaya sama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus setiap hari memelihara hidup Lause. Hebatnya Tuhan Yesus. Iya, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus akan pelihara hidup kita. Hebat. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri cerita Lause mau ajak adik-adik nyanyi untuk mengingatkan kita tentang si Bartimius. Tadi Bartimius kenapa? Nggak bisa lihat. Iya, jadi matanya buta. Semua adik-adik nyanyi lagu ini, Satu Orang Buta, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Yuk, Mongki hafalin ya lagunya ya. Oke, adik-adik, yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang butanya namanya siapa? Bartimius. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Selain orang buta yang Tuhan sembuhkan, ada orang lumpuh juga. Ada orang lumpuh tidak berdaya lagi, dia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Bangunlah, dia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Dia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Iya, itulah tuh mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus perbuat buat orang buta dan orang lumpuh. Sampai sekarang, mungkin sampai sekarang ya, Tuhan Yesus tetap membuat mukjizat. Banyak mukjizat yang tiap-tiap hari kita bisa rasakan. Tuhan Yesus hebat. Iya, Tuhan Yesus hebat ya. Nah, adik-adik, yuk sebelum kita tutup dalam doa ya, langsung mau kasih tahu ada aktivitas. Aktivitasnya kita bikin apa mungkin ini? Bikin mas ya, bikin topeng tapi yang ada matanya nanti. Iya, habis doa, adik-adik lihat ya caranya. Adik-adik buat di rumah. Aku juga mau. Iya, nanti Mongki bikin sama Lause ya. Oke, Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Kita akhiri ibadah ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah beri mata buat kita bisa melihat, dan Tuhan juga sudah mengasihi kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan berikan mata buat kami untuk bisa melihat. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus memberikan mukjizat di dalam hidup kami sehingga kami percaya kepada Tuhan. Sekarang
kami mau mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan, oh iya, ayat hafalan belum. Kamu hafal? Hafal dong. Wah, hebat Mongki. Adik-adik hafal nggak ayat hafalannya? Aku hafal, aku hafal. Jangan kalah sama si Mongki ya. Mongki hafal loh ayat hafalannya. Yang beberapa minggu tuh terus diingetin sama lause-lause. Aku tahu. Coba Mongki, kita denger ya. Mongki hafal katanya. Yohanes 11 ayat 27. Wes, isinya apa? Aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah. Keren Mongki. Adik-adik bisa? Sekali lagi ya, langsung minta Mongki nih. Oke, aku hafal. Tapi nggak boleh sombong gitu. Nah, kasih tahu teman-teman di rumah ya. Sekali lagi, Mongki ya. Yuk, yang lain yang belum hafal ingetin ya. Papi pasti udah hafal deh. Iya, kayak aku hafal. Yuk. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 27. Aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah. Oke, tapi karena Mongki udah hafal, Mongki duduk situ dulu. Langsung mau kasih tahu teman-teman yang di rumah gayanya. Oke, oke. Ya, yuk. Sekarang Mongki duduk situ ya. Yuk adik-adik, sekarang lihat gayanya ya. Yohanes 11 ayat 27. Aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah. Yes. Yuk sekali lagi. Yohanes 11 ayat 27. Aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah. Good. Nah, adik-adik hafalin ya di rumah ya. Iya, Tuhan Yesus Anak Allah. Makanya dia hebat, dia bisa bikin mukjizat. Oke, yuk sekarang kita activity ya. Mongki kan kata mau bikin. Iya, aku mau bikin. Yuk adik-adik, kita buat aktivitinya ya. Ingat, Bartimeus disembuhkan karena mukjizat Tuhan Yesus. Bye-bye. Dadah.